dari Pogja Panggul. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang uji coba makanan. Hai, welcome back to my channel. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang uji makanan. Nah, apa sih tujuan dari praktikum ini? Adalah untuk mengetahui makanan atau bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Landasan teori dari praktikum: apabila bahan makanan yang diberikan tetesan betadin dan warnanya berubah menjadi warna kebiruan atau keunguan, maka bahan makanan dapat dikategorikan sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini bahan makanannya ada susu, wortel, singkong, pisang, ada tepung terigu, biskuit, terus ada kentang, ada gula, jambu, nasi, telur, dan tahu. Selanjutnya ada betadin dan air. Selanjutnya kita akan coba meneteskan betadin sebanyak 3 tetes ke dalam semua makanan yang ada di depan kita ini. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan tetesan betadin ke dalam susu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dapat kita lihat setelah kita diaduk, warna susu kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tetesan betadin ke dalam wortel. Lalu kita tambahkan sedikit air untuk memudahkan kita untuk mengaduk. Nah, bisa kita lihat tidak ada perubahan atau betadin tidak terpengaruh di dalam wortelnya. Wortel tetap warna yang sama seperti awal. Lalu selanjutnya pada singkong kita tambahkan sedikit air untuk memudahkan kita untuk mengaduk. Kita aduk. Nah, lalu kita tambahkan tetesan betadin sebanyak 3 tetes ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, pada singkong mengalami perubahan warna. Lihat, kita lihat ada warna agak kehitaman atau kecoklatan pada singkong. Lalu selanjutnya kita tambahkan betadin ke dalam pisang. Nah, kita aduk. Kita lihat perubahannya. Nah, pada pisang juga mengalami perubahan warna ya, agak coklat. Bisa dilihat kan ya teman-teman. Lalu selanjutnya pada tepung terigu, kita tambahkan air dulu untuk kita mempermudah kita untuk mengaduknya. Jika nanti diberikan betadin, kita aduk dulu sampai rata. Nah, itu saya tambahkan sedikit air lagi. Aduk terus sampai rata. Nah, lalu baru kita tetesan betadin sebanyak 3 tetes. Nah, kita aduk. Nah, lihat apa yang terjadi. Warnanya berubah ya, agak kecoklatan atau kehitaman. Nih, di video bisa kita lihat perubahannya. Saya tambahkan sedikit soalnya tadi kurang. Lalu kita aduk lagi, lihat perubahannya. Lalu pada biskuit kita lakukan hal yang sama seperti yang lainnya. Kita aduk dulu agar tercampur dengan air. Itu saya aduk terus sampai rata. Lalu saya teteskan betadin sebanyak 3 tetes juga. Lalu kita aduk. Nah, bisa kita lihat ada perubahan sedikit ya pada biskuit, tapi lama-kelamaan warnanya itu memudar. Nah, selanjutnya kita pada kentang. Nah, kita tambahkan sedikit air dulu untuk mempermudah nanti untuk ngaduknya. Tambah, lalu kita ratakan dulu. Lalu kita teteskan betadin. 1, 2, 3. Nah, bisa kita lihat perubahannya ya teman-teman. Ada perubahan pada kentang, warnanya agak kecoklatan atau kehitaman. Lalu selanjutnya pada gula. Nah, itu saya tambahkan sedikit air ya. Nah, penasaran nggak teman-teman apa yang terjadi kalau gula ditetesin betadin atau? Nah, itu sudah saya teteskan 1, 2, 3. Lalu diaduk. Nah, pada gula tidak terjadi perubahan warna ya, atau warna betadinnya tetap. Nah, selanjutnya pada jambu saya teteskan betadin lalu diaduk. Tapi pada jambu tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Selanjutnya pada nasi, saya tambahkan sedikit
air juga untuk mempermudah ngaduk. Diaduk dulu biar rata, lalu tambahkan tetesan betadine 1, 2, 3. Nah, kita aduk, lihat apa yang terjadi. Wah, pada nasi kita bisa lihat mengalami perubahan warna yang sangat besar ya, karena bisa kita lihat dan kita tahu kalau nasi itu adalah karbohidrat. Lalu selanjutnya pada telur kita teteskan betadine dulu, diaduk. Nah, bisa kita lihat tidak ada perubahan warna sama sekali pada telur, warnanya tetap warna awal. Dan yang terakhir pada tahu, kita tambahkan betadine, lalu kita aduk sampai tercampur. Bisa kita lihat pada tahu juga tidak mengalami perubahan sama seperti di telur. Oke teman-teman, tadi kita sudah coba praktik meneteskan cairan betadine yang mengandung glukol pada ke-12 bahan makanan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa bahan makanan yang mengalami perubahan warna, ada juga yang tidak mengalami perubahan warna, serta ada bahan makanan yang berubah warna kuning kecoklatan. Selanjutnya kita akan amati perubahan warnanya ya. Nah, pada susu awalnya tadi berwarna agak kekuningan, tapi lama-kelamaan kembali ke warna dasar atau warna awal, bisa dilihat di video. Lalu pada wortel tidak mengalami perubahan warna, warnanya tetap sama di awal. Lalu pada singkong mengalami perubahan warna, bisa dilihat di video, agak kecoklatan atau kehitaman. Lalu pada pisang juga mengalami perubahan warna, agak coklat ya. Terus pada tepung terigu juga mengalami perubahan warna yang cukup ya, agak coklat atau kehitaman. Lalu pada biskuit tadi mengalami perubahan, tapi lama-kelamaan menghilang karena biskuit menyerap warna betadine. Nah, selanjutnya pada kentang juga mengalami perubahan warna, agak coklat atau kehitaman, bisa dilihat di video. Lalu pada gula pasir tidak mengalami perubahan sama sekali, justru warna betadinnya yang terlihat. Lalu pada jambu tidak mengalami perubahan warna. Terus pada nasi ini yang mengalami perubahan yang sangat besar, karena yang kita ketahui nasi merupakan karbohidrat. Nah, nasi juga dikonsumsi oleh kita setiap hari. Nah, pada telur juga tidak mengalami perubahan warna. Pada telur kembali ke warna awal. Selanjutnya yang terakhir pada tahu juga tidak mengalami perubahan warna sama seperti telur. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, kentang, singkong, pisang, dan tepung terigu. Nah, kenapa dia mengalami perubahan warna? Karena dia mengandung karbohidrat. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat, dia tidak mengalami perubahan warna sama sekali atau warnanya tetap sama di awal. Nah, sekian praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa dengan praktikum saya.